Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fatoni, NIM 244 Di sini saya akan menyajikan teori-teori perkembangan dalam dan behaviorisme. Saat kita mencoba memahami bagaimana manusia itu berkembang dan belajar, ada banyak teori yang bisa kita pelajari. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang berbeda. Teori pemrosesan informasi, teori perilaku, dan teori kognitif sosial. Semuanya memberi kita wawasan tentang bagaimana kita menerima, mengolah, dan merespon dunia di sekitar kita. Yuk kita bahas satu persatu. Teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi melihat cara kerja otak kita seperti cara kerja komputer. Bayangkan saja seperti komputer yang menerima, mengolah, dan menyimpan data. Otak kita juga melakukan hal yang sama dengan informasi yang kita temui setiap hari. Robert Shiller, salah satu tokoh penting dalam teori ini, menjelaskan bahwa berpikir itu sendiri adalah bagian dari proses mengolah informasi. Misalnya saat kita membaca buku, kita tidak sekedar melihat kata-kata, tapi juga belajar mengenali ide-ide utama dan memahami makna yang lebih dalam. Kemudian teori perilaku dan kognitif sosial. Berbeda dari itu, teori perilaku fokus pada bagaimana lingkungan membentuk perilaku kita. Tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov dan John Marston menunjukkan bahwa perilaku bisa dipengaruhi oleh hubungan antara stimulus dan respon. Contohnya pahlawan eksperimen terkenal Pavlov, seekor anjing itu belajar mengaitkan suara bel dengan makanan, sehingga akhirnya meneteskan air liur hanya dengan mendengar suara bel meskipun makanannya belum muncul. Kemudian pengkondisian operan Skinner. Masih dari sudut pandang perilaku B.F. Skinner mengembangkan teori pengkondisian operan. Ia menemukan bahwa perilaku yang diberi penghargaan kemungkinan besar akan diulang, sementara perilaku yang dihukum cenderung ditinggalkan. Menurut Skinner, lingkungan memainkan peran besar dalam membentuk kepribadian kita. Apakah kita tumbuh menjadi orang yang suka bersosialisasi atau lebih memilih menyendiri, seringkali dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami sepanjang hidup. Kemudian teori kognitif sosial Bandura. Albert Bandura memperkenalkan pendekatan baru lewat teori kognitif sosial. Ia percaya bahwa kita tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengerti perilaku orang lain. Ini yang disebut dengan pembelajaran observasional. Anak-anak misalnya banyak belajar dari apa yang mereka lihat lakukan oleh orang tua, guru, atau teman sebaya. Selain itu, Bandura memperkenalkan konsep efikasi diri, keyakinan bahwa kita mampu mencapai tujuan yang kita tetapkan. Keyakinan ini terbukti sangat terpengaruh dalam perkembangan diri dan keberhasilan kita di masa depan. Setiap teori memberikan sudut pandang berbeda tentang bagaimana kita berkembang, entah lewat cara kita memproses informasi, berpengaruh lingkungan, atau lewat pengamatan. Semuanya membantu kita lebih memahami cara belajar dan berinteraksi dengan dunia. Kemudian pengkondisian klasik teori Pavlov. Pengkondisian klasik adalah proses belajar di mana dua stimulus dikaitkan sehingga sesuatu yang awalnya netral akhirnya mampu menimbulkan respon yang sama. Contohnya bisa dilihat dari eksperimen Pavlov. Anjing secara alami mengeluarkan air liur saat melihat makanan, namun setelah beberapa kali mendengar bunyi bel bersamaan dengan hadirnya makanan, bel saja tanpa makanan akhirnya cukup untuk membuat anjing itu mengeluarkan air liur. Bagaimana proses pengkondisian klasik bekerja? Dalam pengkondisian klasik ada 4 hal penting. Stimulus tak bersyarat seperti makanan yang otomatis memicu reaksi. Respon tak bersyarat misalnya air liur yang keluar saat melihat makanan. Stimulus terkondisi seperti bel yang awalnya netral tapi jadi pemicu setelah sering dikaitkan dengan makanan. Respon terkondisi, respon yang muncul karena belajar seperti air liur saat mendengar bel. Dampak pengkondisian klasik dalam kehidupan sehari-hari. Pengkondisian klasik enggak hanya muncul dalam eksperimen Pavlov, tapi juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak-anak bisa merasa cemas saat ujian karena mungkin mereka sudah mengaitkan ujian dengan rasa takut atau pengalaman dikritik sebelumnya, sehingga muncul rasa gugup. Masalah kesehatan seperti sakit kepala atau asma juga bisa dipengaruhi oleh pengkondisian ini. Misalnya, stres akibat dikritik di sekolah bisa memicu reaksi fisik dalam tubuh kita. Generalisasi, diskriminasi, dan kemudahan dalam pengkondisian klasik. Dalam pengkondisian klasik ada juga yang namanya generalisasi, yaitu saat kita merespon hal serupa karena sudah terbiasa dengan rangsangan tertentu. Misalnya, jika seorang siswa cemas saat ujian biologi, dia juga bisa merasa cemas saat ujian mata pelajaran lain yang mirip. Sedangkan diskriminasi adalah ketika kita bisa membedakan rangsangan yang berbeda, jadi dia gak cemas saat ujian sejarah meskipun sebelumnya cemas di ujian lain. Dan kalau kepunahan itu terjadi ketika stimulus gak lagi diikuti oleh sesuatu yang menambah rasa takut. Jadi responnya perlahan hilang. Desensitasi sistematis mengurangi kecemasan. Salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dengan pengkondisian klasik adalah desensitasi sistematis. Dalam metode ini kita mengaitkan rasa santai dengan situasi yang menakutkan, seperti bicara di depan umum. Dengan begitu orang yang awalnya gugup bisa belajar untuk lebih tenang. Pengkondisian operan Skinner pengaruh konsekuensi. Selain pengkondisian klasik, ada juga pengkondisian operan yang fokus pada bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh akibatnya. Misalnya, penguatan positif terjadi saat kita diberi hadiah seperti pujian dari guru yang membuat kita ingin melakukannya lagi. Sedangkan penguatan negatif terjadi ketika kita menghindari hal yang tidak menyenangkan seperti mengerjakan PR untuk menghindari omelan. Sekian dari saya, terima kasih.